Kami melawan dinasti politik. Saya kira mereka akan menahan diri dulu sampai nanti putaran pertama selesai. Menteri-menteri yang kita dengar itu di posisi-posisi strategis ya. Satu-satunya untuk menguji apakah survei itu benar atau tidak, ya kita harus betul-betul pelajari metodologi. Tapi survei yang mana yang kita jadikan patokan kan itu bingung. Ya itu persoalannya. Itu juga mungkin persoalan yang dialami oleh Pak Jokowi kan. Open Table, kita ngobrol-ngobrol lagi sama abang kita nih, Bang Ray Rangkuti, udah hadir di sini. Hari ini agak dingin Bang ya? Ya. Hari ini agak dingin, hujan dari semalam. Tapi suasana politik kayaknya makin panas. Terus. Kemarin yang orang ribut itu soal Pak Jokowi ngomong presiden boleh loh berpihak, presiden boleh loh berkampanye, katanya gitu. Sampai akhirnya dia bawa alat peraga itu Bang, menjelaskan itu. Kok repot amat ya? Enggak, itu ngapain dia sih Bang kayak begitu tuh? Pertama tuh tentu tes ombak dulu ya. Oke. Kalau sekiranya responnya biasa saja, mungkin beliau akan terlibat dalam kampanye. Tapi kalau responnya negatif seperti saat ini, ya mungkin beliau akan menahan diri. Nah sekarang karena kelihatan negatif responnya di mana-mana, akhirnya mungkin beliau akan menahan diri. Nah tentu akan disebutkan nanti, nah itulah presiden kita tahu aturan, akan padahal sebenarnya kemungkinan besar beliau akan akan terlibat dalam kampanye gitu. Nah, kenapa beliau memilih untuk jalan kampanye? Itu mungkin ininya ya, pertanyaan substansinya. Saya ini pernah menyebutkan sekitar 4 minggu yang lalu dari sekarang. Saya sudah menyatakan ada kesan bahwa elektabilitas 02 itu agak macet istilah saya itu. Menurun bahkan trennya. Katanya menurun gitu ya. Saya pakai istilah stagnan aja dulu lah, macet begitu ya. Nah, dan tidak ada yang bisa mengurai ini, kemacetan ini, kecuali melibatkan Pak Jokowi gitu. Sebab kalau diserahkan ke ketua partainya banyak silap kata gitu ya. Bansos dibilang itu kebaikan presiden gitu ya. Nah diserahkan kepada dua paslon, ya itu dia makin tidak menarik ya, karena goyang joget goyang gemoy, makan gratis, susu gratis, kehilangan pamor. Sekarang ini diganti oleh tabrak Mahfud dan juga diganti oleh Desak Anies. Gitu, ya. Jadi itu sekarang justru yang lebih populer sekarang ini. Betul. Nah, apalagi Pak Prabowo kan, wajah Pak Prabowo yang gemoy itu sekarang mulai berubah di mata masyarakat. Yang sebaliknya, wajah yang memang dikenal orang sebelumnya kepada Pak Prabowo seperti apa gitu. Yang emosional, yang garang. Emosional, ya, itu garang abis debat gitu. Itu marahnya masih sampai hari ini baru masih ada beritanya loh Bang. Masih terus diungkap-ungkapkan. Makanya ada menyebut kalau Pak Prabowo itu kampanye, materinya cuma 3. Pertama marah-marah. Ya. Yang kedua caci maki. Gitu. Nah yang ketiga joget. Gitu. Nah, lanjut. Nah itu saya sudah menyebutkan di saat yang bersamaan ada tren juga kemacetan kepuasan terhadap Pak Jokowi gitu. Nah kan karena kita tahu memang tingkat kepuasan ke Pak Jokowi itu lebih karena ditopang oleh bansos-bansos. Jadi kalau bansos diturunkan lalu disurvei, nah akan terjadi tingkat kepuasan tinggi gitu loh Pak. Tapi kalau bansosnya lagi ditiadakan, disurvei, kepuasan itu cenderung negatif, cenderung turun gitu. Ya. Kalau kita pakai pijakan reportase investigatifnya Tempo belakangan terakhir ini ya. Bahkan ada momen di mana di situ diterangkan Pak Jokowi sempat mempertanyakan bener nggak sih ini tingkat kepuasannya setinggi ini? Ya iya. Gitu. Sampai tidak percaya diri sampai gitu kan. Dia nanya ke Pratikno kalau menurut versi Tempo nih. Ya. Nanya ke Pratikno ini kayak masa bener nggak sih sangat segini? Wajar karena memang mungkin juga Pak Jokowi udah merasa ini lembaga survei di mana yang bisa dipercaya. Gelembung saya. Kan? Iya. Karena semua hampir banyak lembaga survei dengan data-data yang berbeda-beda gitu ya. Dengan macam-macam. Nah itu. Dan ada kan penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga, bukan penelitian, mereka mau melakukan survei, tetapi menemukan banyak sekali kendala di lapangan, lalu mereka tidak lagi menyampaikan hasil survei, karena menurut mereka nggak bisa lagi dipegang, justru yang mereka keluarkan itulah kesulitan-kesulitan survei di lapangan temuannya sekarang. Jadi bukan temuannya itu sekarang tuh, saya kebetulan diundang untuk memberi menarik semacam itu, Bang, pandangan itu, nah salah satunya kata mereka adalah
kecenderungan pemilih itu tidak menjawab jujur. Karena khawatir kalau dijawab jujur bansos nggak turun kata mereka. Nah, kalau ada kesadaran semacam ini dan besar kan, kalau menurut dia itu besar, artinya kan sebelumnya sempat ada gertakan. Iya, saya nggak tahu, tapi maksud saya kalau kan ini cerita yang sudah sering kita dengar, ya. Tapi baru lembaga survei ini yang berani mengungkapkannya kepada publik bahwa ada kenyataan-kenyataan seperti ini yang dihadapi di lapangan, sehingga mereka kemudian tidak merilis hasil surveinya, tapi merilis temuan-temuan mereka atau yang mereka dapatkan seperti apa di lapangan itu. Dan itu sama pentingnya sebetulnya. Itu sangat penting. Nah, maksud yang kalau kita kontekkan tadi dengan pertanyaan Pak Jokowi itu, ini benar nggak? Mungkin cerita ini pun sampai ke telinga Pak Jokowi mungkin betul, sehingga beliau merasa jangan-jangan yang membuat survei yang menyebut saya itu puas kondisinya begini gitu ya. Karena diarahkan di bawah gitu loh kira-kira ya. Itu mungkin dugaan kita betul. Kan. Sehingga beliau mengatakan ini benar apa enggak. Jangan-jangan karena bansosnya baru dikeluarin baru disurvei ya puas gitu loh kan. Tingkat kepuasan tinggi gitu. Atau seperti yang disebutkan oleh lembaga survei ini bahwa di bawah itu ada ada pengarahan ya, ada keengganan untuk menjawab jujur ya dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaan Pak Jokowi itu menurut saya logis ya gitu, karena mungkin beliau juga dengar hal-hal yang seperti yang kita sebutkan ini di lapangan ketika survei mau dilakukan gitu. Nah itu salah satu dua faktor ya. Faktor ketiga yang membuat elektabilitas Pak Jokowi itu macet karena mulai ada saingan Pak Prabowo gitu. Saingan itu adalah Pak Ganjar. Karena Ganjar mulai dilihat dengan asosiasi yang lebih kuat terhadap kemampuan untuk melakukan lebih realistis lah ya. Iya, program-program Pak Jokowi. Betul, dengan tambahan perlindungan terhadap substansialitas demokrasi yang boleh disebut menurun di era Pak Jokowi itu, anjlok di era Pak Jokowi gitu. Jadi ini kan kelompok pemilih Pak Jokowi tidak perlu merasa segan karena kenyataannya Pak Prabowo juga Pak Ganjar juga akan melanjutkan program-program. Yang kedua, kelompok-kelompok pegiat demokrasi juga nggak perlu merasa segan karena ada kampanye penguatan dalam konteks penegakan adab etik berdemokrasi oleh Ganjar maupun Pak Mahfud gitu. Jadi di situ menurut saya efek salah satu kemacetan yang saya sebut dengan elektoral ini, yang ini nggak bisa nih diurai kecuali Pak Jokowi langsung terlibat gitu, Bang. Nah disitulah keluar pidato pengakuan Pak Jokowi itu. Saya bisa ucapkan loh itu 3 minggu yang lalu. Saya katakan karena kebetulan saya diundang dalam salah satu rilis survei yang mengunggulkan pasangan yang lain bukan 02 begitu ya. Lalu saya katakan saya nggak mau ambil angka-angkanya, tapi saya mau melihat aspek yang memungkinkan bahwa tren Pak Prabowo itu stagnan alias macet. Nah, situ saya ceritakan tuh. Di ujungnya saya mengatakan bahwa jika per tanggal 20 Januari saya bilang ya, elektabilitas 02 tetap macet, besar kemungkinan Pak Jokowi akan terlibat langsung dalam kampanye. Dan kira-kira 4 hari 5 hari setelah itu beliau mengungkapkan pernyataan itu. Mantap. Nah tapi gini Bang, ini artinya kan kalau macet, bahkan kalau saya dengar trennya cenderung menurun karena sudah peak ya. Kalau udah peak kan itu biasanya nggak idealnya ketika peak itu terjadi pemilu gitu kan. Ini kan ternyata masih ada waktu. Jadi ketika ditahan-tahan malah cenderungnya turun. Nah, dan biasanya kalau yang turun tuh susah rebound. Susah rebound, waktunya sangat mepet. Iya betul. Kecuali ada kejadian luar biasa. Nah, Bang, artinya yang selama berbulan-bulan ini dikampanyekan gerakan kepingin pemilu satu putaran itu gimana dong nasibnya? Iya. Kalau berkaca dari situ saya nggak terlalu yakin. Dari awal saya nggak terlalu yakin satu putaran gitu ya. Karena sekarang ini kan tidak ada hajat yang begitu luas orang untuk katakanlah misalnya memilih paslon tertentu. Nggak ada. Justru sebaliknya ada hajat yang begitu kuat di banyak orang untuk menahan jangan sampai praktek dinasti politik ini benar-benar betul. naik kelas gitu loh. Betul. Itu semangat orang. Jadi bukan semangat orang untuk menggolkan program, tapi semangat orang untuk melawan satu bentuk penyimpangan demokrasi, yaitu yang bernama dinasti politik gitu ya. Nah, semua ini menurut saya penting menjadi bahan renungan khususnya kepada Pak Jokowi ya kan. Kalau mereka terus-menerus mendesakkan satu putaran dengan kelihatan yang macet ini,
ya itu akan sulit di lapangan gitu. Iya, Padahal kalau kita lihat ya, kita baca sekarang apa sih yang tidak mereka kerahkan gitu. Iya, betul. Ya, saya urut nih. Pertama adalah 2 presiden Ya. terlibat. Ya, betul. Satu Pak Jokowi, satu Pak SBY. 2 presiden loh terlibat tuh. Yang kedua 4 menteri 4 menteri. terlibat. Ya, ada Pak Bahlil, ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, bahkan 5 menteri. Ada Pak Zulhas Ya. dan tentu saja Pak Menhan sendiri. Betul. Ya, 5 menteri ini terlibat untuk mendukung 02. Prabowo. Lalu ada 4 ketua umum partai politik di legislatif, Ya. Demokrat, Gerindra, kemudian PAN dan Golkar, gitu ya. Dan 9 partai politik pendukung. Banyak sekali. Banyak sekali itu. Luar biasa. 4 partai di parlemen, 5 partai non parlemen, gitu. Ditambah dengan sepertiga para Taipan Indonesia yang katanya Iya. para Taipan Indonesia yang sepertiga ekonomi katanya ada di tangan mereka. Sepertiga kekayaan Indonesia ada di tangan mereka. Baru kali ini dalam sejarah ada pemilu ngaku orang-orang kaya berkumpul terus ngaku saya dukung gitu. Dan ngaku, yang menarik itu ngakunya sepertiga ekonomi Indonesia ada di tangan kami. Coba Anda bayangkan itu. Dan yang kurang? ditambah lagi bansos. Bansos sana sini gitu. Dugaan adanya ketidaknetralan aparat. Ya, politisasi bansos itu. Politisasi bansos, dugaan ketidaknetralan aparat. Oke. Dan diamnya Bawaslu. Iya. Ya kan? Jadi ini variannya coba Anda bayangkan tuh. Kalau saya hitung 2 presiden, 4 menteri, 4 atau 5 menteri, 4 ketua umum partai, 9 partai pendukung, para Taipan yang menguasai sepertiga ekonomi Indonesia, ya, kemudian bansos, dugaan ketidaknetralan aparat, ya, Bawaslu diam, dan ada satu lagi nih yang saya belum sebut, survei. Oh iya. Nah, ya kan? 9 kekuatan, 9 naga lah kira-kira. Dikerahkan ya, sedemikian rupa gitu ya, untuk mendorong satu putaran itu, tapi kelihatan alamnya belum. Kayaknya kekuatan sebesar ini belum pernah ada presidennya semenjak reformasi, Bang ya. Sebegini besar lah ya. Iya, belum. Tapi dan sampai sekarang masih yang sejauh kita lihat kayaknya belum berhasil nih satu putaran. Iya. Ya kita nggak tahu nanti tanggal 4 Iya. Februari. Tapi indikator-indikatornya. Tapi kalau kelihatan dari gelagat-gelagatnya ya, berbagai lembaga survei ya kan. Bahkan ada 1-2 survei sekarang yang kemarin cukup giat mengatakan ini potensial satu putaran, sekarang ke 50-50. Ya. Nah ini kan problem kita, Bang, sebetulnya soal survei-survei juga tadi Abang sebut ya. Kita ini ya, Abang, saya, semuanya lah. Kita ini kan orang-orang yang percaya dengan metode ilmiah. Orang-orang yang percaya dengan metode survei, kita percaya betul bahwa itu bisa menggambarkan kenyataan gitu loh. Tapi persoalannya hari ini adalah kita tidak tahu survei mana yang karena yang menggambarkan kenyataan, karena disparitasnya kan jauh banget, Bang, antara satu survei dengan survei yang lain. Ada yang bilang udah 50 sekian, ada yang bilang 41 gitu. Ada yang di ekonomi sudah 50 lagi. Iya, diralat sama dia 47 sekarang. 47. Aduh, ada lagi kan ini. Dan di ekonomis juga itu nggak jelas apakah itu survei atau tracking survei kan? Ya, median antara survei-survei kan? Dia sebetulnya lebih tracking. Iya, nah kayak gini pada akhirnya kita percaya sama survei, tapi survei yang mana yang kita jadikan patokan kan itu bingung. Ya, itu persoalannya. Itu juga mungkin persoalan yang dialami oleh Pak Jokowi kan. Bahkan seperti Anda tadi menyebutkan kan, mendengar itu dari Bocor Alus kan, Tempo. Nah, jadi mungkin itu juga yang dialami. Ya, saya kira ini bukan perasaan yang kita alami saja ya. Banyak orang juga yang sekarang mulai agak bertanya-tanya ya, bukan karena mereka nggak mempercayai survei, tentu tetapi saja yang jadi masalah ini adalah kira-kira survei mana yang kita bisa pegang ya untuk melihat. Nah, kalau saya nggak terlalu mempersoalkan survei apa kata survei hasilnya seperti apa, karena mereka yang melakukan survei satu-satunya untuk menguji apakah survei itu benar atau tidak, ya kita harus betul-betul pelajari metodologi, cara mereka mengambil sampel, buat pertanyaannya macam-macam seperti apa. Nah, saya kan belum pernah melakukan pengecekan sejauh itu. Nah, oleh karena itu yang saya lihat itu adalah trennya gitu loh. Kalau trennya misalnya sampai per hari ini masih paling tinggi itu 47,
Itu Susah kan artinya membutuhkan setidaknya 10% loh. Iya betul. Sebab kalau Anda hanya mengatakan misalnya ya per tanggal 13 Februari elektabilitas sudah di angka 50%, mungkin kenyataannya itu masih 48 atau 47. Harus didiskon itu. Iya, jadi kalau dia nggak mencapai di angka 55%, itu besar kemungkinan nggak akan tercapai dalam satu putaran. Itu pun dalam konteks suara ya. Kita belum lihat penyebaran. Kan ada ketentuan penyebarannya. Nggak suaranya aja, tapi ketentuan penyebaran juga harus dilihat. Apakah ya tersebar di sekian puluh provinsi atau tidak gitu. Dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sampai hari ini misalnya ya, belum ada survei yang berani mengatakan Pak Prabowo itu sudah di angka lebih dari 50%, itu besar kemungkinannya kan sulit dalam satu putaran gitu. Nanti kita cek lagi Bang, biasanya ada survei baru keluar tuh kalau habis debat kandidat tuh biasanya. Debat capres. Ya, tanggal 4 kan. Ya, tapi maksud saya begini, kalaupun kan kecenderungannya sekarang paling udah mengeras paling naik 2%, paling naik 3%. Sekarang kalau kita ambil yang paling tinggi aja 47. Nah, habis debat itu naik 3% masih 50. Itu dalam batas margin error kan. Umumnya akan turun kan. 2-3% mungkin hilang. Jadi artinya 47. Nah, 47 artinya tidak satu putaran. Betul. Itu besar kemungkinannya adalah 2 putaran. Tapi gini lah Bang. Anggap 2 putaran lah ya. Ya, misalnya terjadi 2 putaran. Apa sih yang ditakuti oleh kubu Prabowo? Misalnya maksudnya gini lah. Orang kemudian banyak yang wah, ini nggak jadi 2 putaran. Seolah itu hal yang luar biasa. Memang potensi apa yang mungkin terjadi kalau misalnya terjadi 2 putaran? Toh kekuatan dia tetap besar. Toh dia di backing presiden. Toh netralitas aparat dipertanyakan karena condong ke dia gitu loh. Apa yang ditakutkan dengan 2 putaran? Pertama soal kemungkinan menang. Jadi kalau mau saya masuk ke 2 putaran, kemungkinan menangnya pun memang jadi pertanyaan juga. Makin berat sebetulnya bagi mereka. Lebih-lebih kalau yang menang, yang masuk putaran itu adalah menyatukan 01 dan 03. Dan penyatuan mereka kelihatan mulai lebih kuat ya. Lebih kuat. Karena saya melihat sekarang ini yang terjadi dengan banyak sekali kegiatan masyarakat ya, macam-macam itu, jargon-jargonnya. Saya mengistilahkan itu sekarang yang muncul bukan lagi gerakan elektoral. Iya. Tapi sudah gerakan politik. Iya, betul. Nah, gerakan elektoral itu kan hanya sekedar memenangkan atau mengalahkan paslon tertentu. Gerakan politik itu di atas itu. Ini bukan lagi soal menang kalah dalam pemilu, tapi bagaimana republik dikembalikan ke fitrahnya yang demokratik gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu orang menemukan titik temu baru untuk melakukan perjumpaan yang selama ini dibayangkan. Taruhlah misalnya kalau kita buat dalam konteks arah Timur Barat nggak disatukan, kali ini bisa disatukan. Kenapa Timur Barat nggak bisa disatukan? Kenapa Timur Barat bisa disatukan? Karena ada sesuatu yang membuat mereka ya merasa ini jauh lebih penting kita selesaikan dulu gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi, ini bukan hanya sekedar gerakan elektoral, tapi ini sudah menuju ke gerakan politik yang memungkinkan orang bertemu karena mereka menemukan titik atau titik perlawanan yang sama. Betul. Gitu. Mereka menemukan titik yang lebih moderat dari yang membuat mereka berbeda. Gitu. Nah, itu yang harus dihentikan dulu. Nah, itu yang membuat mereka bisa bertemu dengan melupakan perbedaan-perbedaan mereka. Ingat loh ya, kita punya sejarah peristiwa yang seperti itu terjadi pada pemilu tahun 1997. Di mana saat itu orang nggak bisa membayangkan ya PDI Perjuangan dengan P3 menyatu yang kita kenal dengan gerakan Mega Bintang saat itu ya. PDI waktu itu belum Perjuangan. PDI belum Perjuangan yang kita sebut saat itu sebagai Mega Bintang. Itu terjadi karena mereka menemukan titik yang sama, yaitu titik yang ingin pemilu itu dilakukan secara demokratik. Betul. Karena ada gejala saat itu kuningisasi, kira-kira gitu ya. Saya sempat demonstrasi loh itu di UIN saat itu. Kau belum masuk ya kan? Di kampus. Belum masuk. Jadi di UIN saat itu ada senam pagi ibu-ibu dan bapak-bapak staf lah, staf entah pengajar, staf universitas, saat itu masih institut ya, senam pagi tapi bajunya kuning semua. Nah, padahal UIN identiknya hijau waktu itu. Jadi bertanya karena menjelang pemilu 2007. Nah, kita bertanya-tanya, lalu saya kumpulkan kawan-kawan mahasiswa, intinya kita protes.
demonstrasi kita, dan di luar bayangan saya nggak pernah kejadian kayak begitu demonstrasi di dalam IAIN itu ratusan mahasiswa bergabung yang membuat kemudian Purek Tinggal sih saya harus turun untuk menyampaikan dan menerima permintaan protes mahasiswa. Dan di saat itu dijamin nggak akan lagi ada cara-cara yang menyimbolkan baju yang berwarna peserta pemilu tertentu gitu ya. Saat itu tentu saja dalam ini adalah Golkar saat itu kan. Ini saya pimpin itu ribuan sampai di aula itu penuh semua. Ya kan, menuntut supaya tidak boleh, harus ada kampus harus clear dari politik, dari kampanye-kampanye macam-macam gitu. Jadi yang saya mau katakan, kalau saya bayangkan 97 dengan peristiwa yang kita alami saat ini, kurang lebihnya mirip-mirip itu gitu loh, Mbak. Ada orang merasa ini pemilunya kok makin gak fair, ya kan? Tadi kita udah sebutkan tuh kan, ada perasaan aparatnya diduga tidak netral gitu ya. Kemudian tiba-tiba bansos terjadi di mana-mana yang disebut itu karena kebaikan presiden gitu ya kan. Padahal uang negara ya. Konyol sekali gitu ya. Kemudian ada pengusaha-pengusaha yang berkumpul sedemikian rupa ya di belakangnya, yang katanya sepertiga ekonomi Indonesia ini ada di tangan mereka. Pejabat-pejabat udah nggak punya rasa malu, udah kampanye dan sebagainya itu gitu, dan ditopang oleh Bawaslu yang tidur ya, Bawaslu yang diam gitu ya. Tapi Bang, jadi itu yang membuat ini ketemu gitu loh. Nah, dalam konteks itulah menurut saya, karena saya sebut ini tadi bukan lagi gerakan elektoral, tapi ini udah gerakan politik, mungkin akan ditambah dengan saat yang bersamaan kemungkinan mundurnya anggota kabinet. Nah, ini menarik. Putaran kedua itu gitu. Beberapa menteri kan diisukan mundur. Yang sudah confirm Pak Mahfud malah. Prof Mahfud MD udah confirm tapi belum tahu waktunya. Itu apa yang, pernyataan apa sih? Ini mundur itu kan statement ya Bang? Kan saya udah menyebut tadi, ini bukan lagi gerakan elektoral. Betul, ini udah gerakan politik. Orang menemukan satu titik di mana mereka merasa nggak ada elektoral. Ini soal nasib demokrasi Indonesia. Dan orang-orang yang kita dengar akan mundur ini memang orang-orang yang konsen dengan demokrasi selama ini. Itu satu. Yang kedua, itu tulang punggung kinerja kabinet kan. Memang harus diakui ini orang-orang yang beberapa, ada banyak menteri tapi ada beberapa menteri yang kalau dicabut itu kira-kira tulang punggungnya patah lah. Saya nggak tahu seperti apa nantinya. Ya kan. Cuman yang saya mau katakan itu adalah karena ini bukan gerakan elektoral, nah saya kira mereka akan menahan diri dulu sampai nanti putaran pertama selesai. Jadi besar dugaan saya kemungkinan tidak ada menteri yang mundur, bahkan Pak Mahfud sekalipun sebelum putaran pertama ini selesai. Kenapa? Karena ini bukan gerakan elektoral. Karena kalau mereka mundur di tengah-tengah seperti ini, ada dua akibat besar. Akibat besarnya terancam pelaksanaan pemilu kita. Siapa yang kelola kalau pemerintahnya 5 atau 6 menterinya kan susah. Jadi kondisi politik kita menjadi tidak stabil, kacau. Apalagi menteri-menteri yang kita dengar itu di posisi-posisi strategis ya, menteri keuangan macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah kalau mereka untuk memperlihatkan pada publik bahwa memang gerakan mereka ini bukan gerakan elektoral, tapi gerakan politik. Nah, sehingga dengan begitu mereka menunda sampai pemilu ini selesai, lalu nanti masuk ke putaran kedua. Sehingga terjawab pemilu putaran pertamanya is okay, artinya mereka nggak mengacaukan pemilu karena mereka pergi gitu ya. Nah, yang kedua juga nggak berimbas kepada elektoral siapapun kalau mereka pergi. Tetapi pernyataan sikap politik mereka jelas. Kami tidak mungkin lagi bekerja sama dengan orang yang menghancurkan demokrasi. Sebab kita dulu bekerja sama dengan mereka bukan karena kita mau cari pekerjaan, bukan karena kita mau gagah-gagahan jadi menteri, tapi karena kita merasa ilmu, pengetahuan dan juga cita-cita kita sama, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi saat yang bersamaan juga menguatkan demokrasi. Karena itu bukan dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang bertentangan. Itu dua hal yang bisa dikelola. Maju fisiknya, maju raganya, maju jiwanya. Jiwa dan raga harus sama-sama tumbuh, dan itulah yang dicita-citakan oleh negara kita kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Oleh karena itulah saya merasa isu
menteri-menteri ini bukan isu-isu sembarangan ya. Yep. Isu yang mungkin akan terwujud tapi tidak sekarang. Tapi setelah pemilu, khususnya setelah pemilu putaran pertama. Nah, apakah akan terjadi di putaran kedua? Bisa ya. Tapi apakah akan terjadi, kalau nggak terjadi putaran kedua setelah putaran kedua? Bisa ya. Karena seperti yang saya sebutkan, ini bukan gerakan elektoral, tapi ini gerakan politik. Anda bisa bayangkan itu, kalau menteri-menteri ini mundur, ya kan, lalu gerakan mahasiswa anti dinasti makin membesar, ya memang sekarang kelihatan makin membesar di mana-mana, ya kan. Nah, bertemu nih dengan gerakan rakyat. Ya. Di mana gerakan rakyatnya itu? Nah, kita bisa lihat cikal bakalnya tuh, Bung. Waktu Pak Jokowi berangkat ke satu tempat di Jawa Tengah, sebagian masyarakat berdiri di pinggir jalan, tidak lagi mengagung-agungkan presiden, tapi sebaliknya dengan berani mereka mengatakan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Yang waktu itu sampai direspon dengan emosional oleh Bu Iriana ya, sampai ngeluarin tangan jari. Gitu. Nah, yang sampai sekarang belum kita dengar apakah sudah diusut oleh Bawaslu atau tidak. Ya, itu makanya saya bilang Bawaslu diam. Ya. Kita nggak tahu ini udah diusut apa enggak gitu ya. Nah, itu cikal bakal gerakan rakyat yang saya maksudkan. Jadi jangan anggap enteng itu. Ini kali pertama kita lihat Pak Jokowi disambut bukan dengan nyanyi-nyanyian, ya, bukan dengan puji-pujian, tapi sambut dengan kritik-kritik dengan sangat sopan. Mereka berdiri tertib di pinggir jalan, lalu mengajungkan tangan yang menyatakan saya berbeda dengan Pak Jokowi. Gitu. Saya nggak tahu ya, sepanjang 10 tahun, 5-9 tahun lah kita melihat Pak Jokowi itu, saya kira belum pernah kejadian seperti itu betul. Ini baru pertama ada orang yang sengaja berdiri di pinggir jalan untuk menyatakan sikap politiknya yang berbeda dengan Pak Jokowi, tapi dengan cara yang tertib, dengan cara yang itu tadi di pinggir jalan, mereka nggak berusaha untuk macam-macam, dilihatin cuma mereka menyatakan sikap. Ini Bung, perlawanan yang biasa kita lihat khas rakyat. Iya betul itu banget. Begini pelan-pelan, yang kalau Anda nggak sensitif, ya Anda akan kena dia sendiri. Dan gitu ini menular. Dan itu kan menular. Nah, maksud saya ini akan membesar kemana-mana gitu. Nah, setelah Pilpres inilah kemungkinan 3 pertemuan ini akan terjadi. Karena saya sebut tadi ini bukan lagi gerakan bukan lagi gerakan elektoral, tapi ini adalah gerakan politik. Tiga kekuatan ini kan bergabung. Satu kekuatan mahasiswa yang makin membesar menolak dinasti politik. 2 kekuatan partai politik yang makin membesar, partai dan elit lah, karena ada menteri-menteri di situ ya kan, para akademisi macam segalanya mungkin ada di sini di barisan ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah gerakan rakyat itu. Gerakan yang kemana-mana Pak Jokowi akan disambut bukan lagi puja-puji, tetapi pernyataan yang membedakan sikap politik mereka dengan Pak Jokowi. Gitu. Di media sosial juga kemarin Bang, sejak Desember itu sebetulnya hal-hal semacam ini udah lumayan rame. Ya. Misalnya gini, dari Desember saya cek itu rame membesar, misalnya asal bukan 02 atau asal bukan Prabowo, dan ini organik. Ini kelas menengah yang selama ini malas ngomongin politik, tahu-tahu bangun tidur ngelihat surveinya Prabowo paling tinggi. Oh nggak bisa nih gitu. Dan saya sendiri sedang menggagas. Nah, gagasan saya itu adalah angkat handphonemu, ketik 15 nama. Ntar kita tampilin videonya. Angkat handphonemu, ketik 15 nama, lalu kirimkan pesan apa saja di dalamnya, tapi jangan lupa sertakan dengan tagar kita menolak dinasti politik. Wih, gitu. Keras ini. Kalau Anda melakukan itu 15 nomor setiap hari, kali 15 hari ke depan, itu udah lumayan. Kali sekian ribu, ya, atau ratusan puluhan ribu orang yang melakukannya tiap hari, gerakan anti dinasti itu mudah-mudahan akan terwujud. Dan itu sumbangsih kita untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari dinasti politik. Gitu. Ayo kawan-kawan sekalian, sekali lagi angkat handphonenya semua. Sudah? Tolong ketik 10 nama yang Anda kenal. Kirim ke seluruh teman-teman kita di daerah. Kirim kepada kawan-kawan kita yang ada di kampung, di pelosok-pelosok. Karena mereka disebut oleh survei tidak mengenal namanya istilah dinasti. Mereka nggak terpengaruh dengan dinasti politik itu. Pilih 10 hari ini, besok 10, lusa 10, terus menerus sampai tanggal 14. Kita berjuang untuk mengingatkan warga akan bahaya dinasti politik ini. Setiap hari
10 nama kita kirimkan dengan tagar apapun isinya, tolak dinasti politik, dan kita akan melawan dinasti politik dimanapun ia berada, kapan ia berada, dan kita siap untuk mempertaruhkan apapun yang kita miliki demi Indonesia yang lebih demokratik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Terima kasih. Amin, amin. Semoga ini jadi gerakan yang manjur, Bang. Iya, ini itu yang kita harapkan. Sekarang kita nggak bisa lagi berdiam diri. Betul, betul. Ya, karena kita melihat ada bahaya besar bagi demokrasi kita di masa mendatang, yang itu nggak bisa kita sikapi dengan diam, apalagi dengan joget-joget. Ya. Itu hanya bisa disikapi dengan langkah-langkah politik. Nah, langkah-langkah politik beradab itu adalah angkat handphonemu, ketik 15 nama, kirim setiap hari kepada 15 nama itu, pesannya apa saja, tapi tagarnya satu. Kita melawan dinasti politik. Ini ininya menurut saya itu. Mudah-mudahan ini jadi catatan juga buat itu banyak makanya. orang. Oleh karena itulah saya mengatakan, Bung, selepas putaran pertama ini tidak mudah bagi Pak Jokowi mengelola Republik. Ini jalan terjal yang kemungkinan besar akan dialami oleh Pak Jokowi, karena setelah elektoral selesai muncullah gerakan politik. Dan ingat loh ya, kan kemarin gerakan politik ala parpol ini udah mulai terasa. Yaitu salah satunya adalah tidak dibahasnya revisi undang-undang desa. Sudah mulai. Ya, itu kan mestinya tanggal 25 atau 26 seingat saya, 25 kurang persisnya tanggalnya. Itu mestinya agenda pembahasan revisi undang-undang desa. Ternyata partai-partai tertentu di parlemen seperti mengelak untuk melakukan pembahasan itu. Nah, ini menurut saya tanda kutip ya, kecerobohan sikap politik yang disampaikan sebelumnya oleh perangkat desa. Karena mereka punya kecenderungan kepada paslon tertentu, nggak memperlihatkan wajah mereka yang netral. Apa akibatnya? Akibatnya partai-partai yang lebih dominan di sana itu bukan ke 02, ya ogah. Anda silakan saja untuk bahas dengan paslon yang mendukung, kan kira-kira gitu kan, bersama dengan pemerintah. Betul. Dalam hal ini ya pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa karena dia outsider. Sekarang masuk di ruang DPR. Di ruang DPR itu pemerintah baru bisa kalau dia diundang. Kalau dia nggak diundang dia nggak bisa datang. Dia nggak bisa macam-macam gitu loh. Nah, sekarang mereka menurut saya mulai mengalami efeknya. Nah, kalau Anda bertindak bahwa dengan tetap memperlihatkan kekuatan dukung paslon tertentu, akan mengalami ini. Jadi partai-partai yang lain akan mungkin nggak akan semeriah sebelumnya dan untuk mendukung itu gitu. Saat ini yang kalau di parlemen pada saat ini realnya dan mereka kekuatan oposisinya lebih kuat. Iya, karena kalau saya hitung-hitung kursi mereka itu 314 kursi. Betul. Itu jauh lebih banyak ya, sekitar 61% totalnya dibandingkan dengan kursi parlemen yang pro pemerintah gitu. Jadi ini akan sulit gitu. Nah, satu-satunya yang bisa saya himbau kepada kawan-kawan perangkat desa itu perlihatkan sikap netralitas kalian. Supaya ini sama-sama menjadi bahan yang diperbincangkan oleh semua anggota DPR. Betul. Bukan satu fraksi aja, bukan 2 fraksi, 3 fraksi, tapi semua anggota DPR. Kembalilah ke jalur yang netral, jalur yang independen, layani semuanya gitu. Sehingga dengan begitu memuluskan keinginan kalian supaya undang-undang ini dapat dibahas di DPR, karena real politiknya sekarang itu ada di oposisi, tanda kutip ya, meskipun belum kelihatan resmi oposisinya gitu. Betul. Tapi ini juga sinyal kepada presiden. Kalau terus-menerus situasinya begini, mungkin berbagai keinginan presiden akan terganjal di DPR. Itu sinyal yang kuat tuh. Sepanjang kekuasaannya sampai bulan Oktober ke depan. Tentu masih banyak yang harus beliau sodorkan kan. Betul. Entah undang-undang ini ya kan, untuk undang-undang itu, keinginan ini, keinginan itu. Kalau Anda betul-betul bersikap politik seperti sekarang, Anda akan menemui gejala ini. Ini yang saya sebut tadi, gerakan politik yang perlahan-lahan mulai muncul di DPR. Dilihat salah satunya dari soal apakah undang-undang desa itu direvisi sekarang atau nanti gitu. Kenyataannya sekarang ini sebagian fraksi tidak terdengar apa alasan mereka, tapi kenyataannya undang-undang ini tidak dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditepati, yaitu tanggal 25 atau 26 Januari kemarin. Lewat begitu saja. Nah, itu sinyal yang kuat. Nah,
Lalu pertanyaannya adalah apa yang membuat Pak Jokowi kira-kira tidak tidak mendapatkan gerakan politik dari 3 sektor yang saya sebutkan itu? Sederhana jawabannya, Bung Maki. Apa tuh? Perlihatkan bahwa Anda adalah bapak negara. Nah itu. Bapak republik. Ya, lupakan yang ikut itu adalah anakmu. Ya kan? Lupakan yang ikut itu adalah darah dagingmu. Tidak. Anda adalah bapak dari semua bangsa ini, semua paslon, semua rakyat. Oleh karena itu, justru Anda harus menarik diri dari keinginan untuk seolah-olah dekat kepada salah satu paslon, bersikaplah negarawan. Mudah-mudahan kalau Anda bersikap betul-betul negarawan, memperlihatkan netralitas, tidak ikut cawe-cawe dalam konteks memenangkan anaknya, memenangkan darah dagingnya, insya Allah Pak Jokowi mungkin ya masih dapat mengendalikan kekuasaannya pasca Pilpres ini berlangsung. Dan ini ironis Bang ya, selama bertahun-tahun sebetulnya Pak Jokowi itu udah diperlakukan seperti itu oleh rakyat. Yang seperti Abang bilang kan, di mana-mana dia dilulukan, datang ke jalanan dilulukan. Hanya dalam beberapa bulan ini kemudian dia tiba-tiba rakyat berani membantah dalam tanda kutip gitu. Faktornya bukan rakyat yang tapi faktornya ditumbuhkan sendiri sama dia. Oleh Pak Jokowi. Betul. Dengan sikapnya yang betul-betul kesannya saat ini hanya seperti meladeni keluarga, bukan meladeni rakyat dan bangsanya gitu. Kayaknya udah kesan kita kan meladeni keluarganya aja ini sekarang kan. Padahal pemilu ini udah ada yang ngurusin KPU. Datang ke acara partai anaknya, bukan datang, tapi main bola bersama anaknya yang adalah ketua umum partai politik. Ya kan, hujan-hujanan. Ya kan. Mbok apa ya maksudnya itu? Setelah anaknya melakukan kampanye di daerah yang sama. Betul. Apa ya maksudnya itu? Jadi lagi-lagi seperti yang saya sebutkan itu, kesan kita saat ini adalah Pak Jokowi melayani keluarganya dan sedikit lagi waktunya beliau untuk melayani bangsa dan negara ini. Dan memang kita nggak tahu apakah Pak Jokowi lebih melayani kekuasaan daripada melayani republik. Kalau Anda melayani kekuasaan, ingat ada 3 sektor yang akan mengubah, ya kan, polanya dari gerakan elektoral ke gerakan politik. Oleh karena itu Pak Jokowi kita tetap ingin beliau menjadi presiden yang dikenang sebagai presiden yang negarawan. Oleh karena itu ya kita ingatkan dari sekarang, Pak Jokowi bersikaplah ya kan negarawan, bersikaplah lebih objektif, bersikaplah lebih merawat semuanya ya kan. Jangan habiskan waktu untuk bekerja demi keluarga, bekerjalah demi bangsa dan negara gitu. Di garis bawahi bersikaplah Bang ya tadi ya. Bukan berkatalah. Kalau berkata udah sering. Iya, udah sering. Netral apa itu udah sering. Iya, dan kita udah Dan jujur saja Bang, saya sendiri lupa ya. Kalau ngorek-ngorek ingatan saya sendiri lupa kapan terakhir kali baca berita tentang Pak Jokowi yang nggak ada kaitannya sama soal elektoral. Itu udah kayaknya nggak pernah. Saya lupa kapan terakhir kali. Semuanya itu terkait sama pemilu. Dan pemilunya juga tidak dalam konteks bagaimana menguatkan demokrasi. Betul itu. Tapi itu memenangkan salah satu. Iya, justru ide-idenya itu memerosotkan demokrasi. Iya, memerosotkan itu. Iya kan, tiba-tiba misalnya saya boleh kampanye. Saya boleh loh. Oh iya, semua orang juga tahu. Tapi yang diinginkan oleh orang itu bukan presidennya aktif kampanye kepada orang lain. Tapi sebaliknya kan, meskipun mestinya beliau saatnya pidato itu, meskipun aturan dan undang-undang menyatakan presiden aktif diperbolehkan kampanye, tapi saya tidak akan kampanye. Kan itu yang dibarangkan, itu yang disebut dengan menguatkan demokrasi gitu loh. Bukan karena ini boleh sampai ngangkat-ngangkat begini dan sebagainya. Dalam hal itu malah kalah pamor sama wakil presiden. Nah itu dia. Oke, Maruf Amin ini, waduh. Dan Pak SBY juga tidak melakukannya sebelumnya. Betul. Kan beliau tidak kampanye untuk siapapun di Pilpres 2014 yang lalu kan. Dia diam, ya, bahwa dia punya partai sebetulnya. Dengan berdasarkan partai itu sebetulnya dia bisa mengatakan saya boleh kampanye loh. Karena saya ketua umum partai. Kan saat itu kan beliau masih ketua umumnya kan. Iya, betul. Gitu. Nah, saya teringat dengan Pak Mahfud ya. Ini kita udah di akhir-akhir nih ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak Mahfud akan keluar segera atau tidak? Nah, jawaban saya kan tadi mengatakan besar kemungkinan setelah. Apa alasan Pak Mahfud? Saya sudah menyebutkan tadi. Tapi juga sebetulnya Pak Mahfud ini sedang tanda kutip mengingatkan Pak Jokowi
tentang situasi yang pernah dialami oleh kawan-kawannya, saudaranya, keluarganya dari PDI Perjuangan. Gitu loh kira-kira. Ya. Saat itu anaknya, mantunya, termasuk Pak Jokowi menyatakan memilih pasangan yang lain. Ya. Bahkan dicalonkan oleh pasangan yang lain. Diminta oleh PDI Perjuangan, ya mundur saja. Mereka tidak mau. Ya. Nggak mau menyerahkan KTA-nya. Bahkan sampai hari ini loh. Ya. Pak Jokowi tidak menyerahkan KTA-nya. Ya. Kan? Gitu loh kira-kira. Jadi, dan mereka tahu kalau mereka dimundurkan oleh PDI, efek negatifnya akan ke PDI Perjuangan. Ya. Entah itu yang mereka tunggu atau tidak, walau alam. Ya. Tapi kita udah bisa baca, kalau sekiranya PDI mengeluarkannya seketika saat itu, mengeluarkan mereka dari PDI, mesti efek negatif akan PDI. Drama susulannya bakalan. Dramanya seperti itu. Nah sekarang saya kira Pak Mahfud sedang mengajari Pak Jokowi Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Iya, Gitu loh. betul juga. Nah, karena Pak Mahfud mengatakan inilah yang dialami oleh keluarga besar PDI Perjuangan. Iya. Kalau Pak Jokowi sendiri yang mencopot jabatannya Pak Silakan. Mahfud, kira-kira gitu ya, sebelum Pilpres, efek negatifnya ke Pak Jokowi. Iya. Gitu kan? Sementara Pak Mahfud sendiri udah menyatakan terus terang berbeda dengan Pak Jokowi dalam beberapa hal. Iya. Seperti kita baca di dalam debat-debat itu. Betul. Nah sekarang ternyata kita nggak perlu menunggu waktu yang lama, ya kan, untuk melihat bagaimana hukum alam ini bekerja. Kalau Anda pernah menyakiti orang saat yang bersamaan, besar kemungkinan Anda juga akan disakiti. PDI direpotkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya soal status, sekarang Pak Jokowi direpotkan oleh Pak Mahfud soal statusnya. Statusnya. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Jokowi berani merasepel Pak Mahfud atau tidak? Itulah semua sekarang pertanyaannya. Kita lihat. Iya juga ya Bang. Suruh balikin, ya udah kalau mau mundur, ya kalau mau diturunin ya nggak apa-apa gitu. Nah, Oke. saya selalu menantang itu sekarang. Iya. Menantang, ayo dong. Iya. Kalau kan banyak tim 02 mengatakan Pak Mahfud itu nggak kredibel. Iya. Ya kan? Dia menhan cacat etik. Masa menyerang pemerintah? Iya. Ya kan? Macam-macam. Pertanyaan saya sederhana. Kapan dia mau direshuffle oleh Pak Jokowi? Betul. Kalau dia tidak kerjanya tidak benar, bagus, tidak kredibel, ya, suka jelek-jelekin pemerintah, pertanyaannya kapan beliau direshuffle oleh Pak Jokowi? Gitu. Oke, menarik perspektif yang menarik. Wah, iya. Terima kasih Bang buat obrolannya hari ini. Sama-sama. Nah, nanti habis debat kita ngobrol lagi. Ya, tentunya. Siap. Tos dulu lah. Ya. Terima kasih. Open table.